terhadap klien kami. Itu yang sebenarnya kita kritisi, juga terkait dengan Undang-Undang ITE tadi yang kita sampaikan juga. Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32 itu deliknya itu delik umum, bukan delik aduan. Awalnya masuk itu sepengetahuan kami ada pasal 27A, itu memang delik aduan. Nah kemudian berkembang tercampur, ada lagi masuk 32, 35, 32. Terdakwa sebagaimana diatur dalam Ancam Pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum, dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Oleh sebab itu menurut saya agar adil ya, ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Kalau tidak ada upaya membuktikan kebenaran ijazah dulu, itu berarti tidak fair karena isu utama jasa. Kalau tidak ada usaha itu tidak boleh masuk ke pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Akan hadir di persidangan seperti warga negara biasa, dan ini merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah penegakan hukum. Kita perlu apresiasi, beliau akan hadir, termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya, bukan hanya SMA dan S1, dari SD dan SMP. Di dalam sistem peradilan pidana kita, begitu pelapor hadir sebagai saksi, tidak boleh lagi membawa bukti apapun. Karena apa? Semua bukti-bukti yang dimiliki Pak Jokowi itu sudah melalui proses penyitaan. Selembar ijazah memicu perdebatan yang tak kunjung reda. Hari ini pemirsa, dakwaan pidana Dr. Tifa resmi dibacakan di saat Roy Suryo menuntut keadilan menguji prosedur negara. Apakah meja sidang akan membuka tabir kebenaran yang terpendam atau hanya akan membuat perdebatan publik semakin tajam? Kita bahas bersama malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Seperti biasa kita hadirkan narasumber yang luar biasa di studio Interupsi pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa Prof. Firman Pangaribuan, pengacara Joko Widodo. Terima kasih sudah hadir kembali Prof. Firman. Dan juga sudah ada Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Terima kasih sudah hadir hitam-hitam ya. Ini janjian jangan-jangan. Ini juga abu-abu di sebelah kiri saya. Ada Bang Aziz Yanuar, pengacara Tifauziah Tiasuma, dan juga Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Selamat malam Mbak Aya. Selamat malam, terima kasih Abang-abang semuanya sudah hadir di sini. Saya ke Bang Aziz dulu terkait dengan persidangan hari ini. Ini saya mau mengkonfirmasi kembali bahwa persidangan hari ini belum masuk kepada pokok materi pembuktian ijazah ya. Ini masih pembacaan dakwaan, dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik. Betul Bang Aziz? Ya, jadi masih
masuk ke dakwaan yang dibacakan dan disampaikan oleh pihak jaksa ke muka persidangan, dan juga tadi disampaikan secara resmi kepada kami tim kuasa hukum berkas dakwaannya. Adapun berkas lainnya tadi juga disusulkan. Nah, kemudian tadi saya tambahkan ada juga undang-undang ITE ya. Jadi bukan cuma 310, 434, 43 dan semacamnya, tapi ada undang-undang ITE juga. Lalu kenapa Dr. Tifa mengatakan bahwa persidangan hari ini definitif? Dakwaan yang dibacakan adalah definitif, ya, disampaikan oleh Dr. Tifa. Definitif gimana maksudnya? Definitif disampaikan oleh Dr. Tifa pada sore hari tadi terkait dengan dakwaan yang dibacakan pada. Iya, dakwaan-dakwaan itu memang jelas kalau dalam sisi kami ya, tim kuasa hukum dan Dr. Tifa sendiri itu ada prosedural engineering kami memandang, dan juga ada hal-hal yang memang mengandung diskriminasi juga. Kemudian juga diskriminasi dalam hal apa nih? Diskriminasi begini, di situ dalam dakwaan dibacakan ada beberapa bukti unggahan dari 28 unggahan. Kemudian dibacakan juga historinya. Di situ nyata bahwa hanya 5 unggahan yang Dr. Tifa lakukan, yang melibatkan Dr. Tifa. Sisanya itu ada dari terlapor lainnya waktu itu. Nah, sedangkan perkara ini adalah perkara yang dari awal sudah masuk. Nah, sepengetahuan kami kan ada asas simile similibus, maka perkara sama harus putus dengan cara yang sama. Bagaimana bisa yang dilaporkan itu sudah selesai, ada proses, kemudian SP3, nah sedangkan yang ini tetap berjalan. Itu yang maksud saya antara lain tadi ada diskriminasi di situ. Sebentar, diskriminasi yang Anda maksud ini terkait dengan jumlah dakwaan yang diberikan kepada Dr. Tifa atau apa? Masih adanya proses ini dijalankan dengan dakwaan-dakwaan tadi, dengan bukti-bukti yang sebenarnya bukan Dr. Tifa lakukan di situ. Nah, kemudian juga terkait dengan pasal undang-undang ITE-nya. Ada pasal. Boleh Anda berikan satu contoh terkait dengan yang tadi Anda katakan yang bukan dilakukan oleh Dr. Tifa? Unggahan-unggahan itu kan dari 28 tadi kita sama-sama dengar. Hanya 5. Hanya 5. Nah, sisanya itu bukan diunggah oleh Dr. Tifa, dan Dr. Tifa tidak terlibat di situ. Ada acara TV juga seperti itu. Jadi hal-hal yang sebenarnya dialektika publik tapi masuk ke dalam ranah quote-unquote kriminalisasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami. Itu yang sebenarnya kita kritisi, juga terkait dengan Undang-Undang ITE tadi yang kita sampaikan juga. Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32 itu deliknya itu delik umum, bukan delik aduan. Awalnya masuk itu sepengetahuan kami ada pasal 27A, itu memang delik aduan. Nah, kemudian berkembang tercampur, ada lagi masuk 32, 35, 32 ayat 1 ya maksud saya. Kemudian pasal 35. Ini kan bercampur antara kemudian delik aduan. Kemudian ketika sampai jaksa, hilang pasal 27-nya. Ini kan berarti tendensinya mau membuat ada overcharge pasal gitu, supaya si terlapor, tersangka dan terdakwa ini kemudian bisa ditahan. Ini jelas nyata pihak kepolisian mens rea-nya tanda petik ya buruk di sini. Dan terlihat mens rea-nya ini memang bukan mau menegakkan keadilan, tapi mau mengkriminalisasi ruang-ruang publik yang memang sebenarnya terbuka dialektiknya untuk publik seperti itu. Kita tangkap poinnya, saya ke Prof. Firman. Prof, dikatakan tadi dakwaan yang diberikan kepada Dr. Tifa ini seolah-olah seperti diskriminasi. Anda? Ya itu kan pandangan-pandangan dari advokatnya Bu Tifa, ya boleh-boleh aja. Pasti dia harus mengatakan itu. Tidak mungkin, oh ya saya terima, oke masukin deh, nggak mungkin. Pasti itu kan, dia akan mencari sensasi seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, sedari awal, bukti-bukti yang kami sampaikan pada saat kami membuat aduan yang menjadi laporan ini adalah semua ITE. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa kita katakan ini dimasukkan dan sebagainya atau overcharge dan sebagainya seperti itu, nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal tuh ITE. Ada rekayasa. Bagaimana bisa diabaikan adanya kebenaran bahwa Bapak adalah alumnus daripada UGM, Fakultas Kehutanan. Bagaimana cerita bahwa Bu Tifa seperti tadi dalam dibacakan dakwaan ya, melakukan semacam rekayasa sehingga akhirnya kok ini foto ini kalau lihat ini garis hidung pipi dan sebagainya ini Dulmatno. Apakah keilmuannya bisa memprediksi seperti itu? Berarti kan ada sesuatu hal yang dilakukan. Apakah saya ada terkait rekayasa tadi, tapi dalam statementnya Dr. Tifa, Bang Aziz tadi dikatakan pada siang atau sore tadi bahwa Dr. Tifa itu tidak melakukan rekayasa maupun manipulasi. Iya, justru yang mengupload itu ya itu tidak dipermasalahkan. Dr. Tifa kan menganalisa dari hasil uploadnya itu.
Seperti itu. Dan itu masuk ke analisa keilmuan observasi yang tentu saja maksud saya dilindungi harusnya oleh asas kebebasan akademis dan juga hak imunitas dari ahli. Itu maksud saya. Jadi keahlian dia dan dia bukan ahli ITE. Jadi sangat naif ketika dia dituduhkan untuk merekayasa produk ITE itu sendiri ya, seperti itu. Unggahan-unggahan. Jadi kan tinggal kita jelaskan nanti. Oke. Bagaimana caranya ada fotonya dipotong-potong, kemudian bisa diambil foto lain, ini sama nih dengan ini. Berarti kan ada sesuatu. Terus kemudian dia menggunakan ITE 93, berapa persen gitu. Itu katanya kemungkinan besar tidak asli. Itu kan apa namanya? Apakah itu manual? Pasti kan ada ITE. Kemudian diunggah. Ada kalau nggak salah tadi ada 3 akun X, 1 Facebook. Kemudian ada salah satu acara talk show, komunikasi dan sebagainya disampaikan, dan untuk meyakinkan. Kenapa saya bilang seperti itu untuk meyakinkan? Karena di dalam media-media itu, unggahan-unggahan itu ada viewer, ada komen, ada respon. Dan itu adalah mengatakan ijazah Pak Jokowi menurut pemahaman dia, menurut apa yang dia lakukan, termasuk dia harus ke UGM segala macam dan memberikan dokumen-dokumen itu kepada pihak yang kemarin itu melaporkan Bapak sebagai pembuat ijazah palsu di Bareskrim. Seperti itulah yang intinya waktu dilaporkan di Bareskrim lah intinya seperti itu. Sehingga jadi nanti ada waktu untuk menjelaskan proses yang tadi Anda sampaikan. Kalau sekarang disampaikan itu kan hanya untuk mencoba mengalihkan. Menurut saya itu. Oke, baik. Nah, di sisi lain hari ini juga ada sidang pra-peradilan Roy Suryo ya, Bang Sangaji boleh jelaskan seperti apa sidang hari ini berjalan? Ya, tadi Mbak Aya kami baru selesai sidang pra-peradilan untuk pembuktian dari termohon yaitu Polda Metro Jaya. Dan ahli yang dihadirkan adalah ahli yang memang diminta khusus oleh termohon untuk memperkuat dalil-dalil mereka dalam jawaban terhadap surat permohonan pra-peradilan kami. Nah, menariknya hari ini adalah, dan semua tadi live streaming juga, saya juga lihat interupsi juga live ya. Justru yang menarik hari ini adalah ahli menyatakan bahwa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 pada saat dilakukan penangkapan itu justru cacat formil. Itu jelas itu pendapat ahli. Ya. Kenapa cacat formil? Karena rujukan pasal atau rujukan hukum yang digunakan dalam surat perintah penangkapan dan perintah penahanan itu merujuknya pada KUHP lama. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, tetapi pasal-pasal yang dimasukkan sebagai dasar perintah penangkapan dan perintah penahanan justru pasal-pasal yang ada dalam KUHP baru. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Makanya tadi kami konfirm kepada ahli bahwa apakah menurut ahli dengan terbitnya 2 surat perintah upaya paksa yaitu perintah penangkapan dan penahanan dengan rujukan dasar hukumnya yang salah ini, menurut ahli apakah ini cacat formil? Ya, itu cacat formil karena mengandung kesalahan. Artinya jelas. Itu ahli sendiri yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Karena ahli itu kan independen kan. Jadi cacat formil ya? Ya jelas, tadi ahli mengatakan cacat formil, clear. Tidak bisa ditafsirkan lain. Dan itu dicatat oleh Panitra. Ya, dan itu mungkin akan menjadi dasar, pasti akan menjadi dasar pertimbangan dari Hakim Tunggal Pra-peradilan. Artinya begini. Tadi bukti-bukti apa saja Bang yang dihadirkan di persidangan? Ini menarik ini. Jadi ada beberapa, sebenarnya lebih pada bukti-bukti surat ya. Jadi ada daftar bukti surat yang dihadirkan dari Polda Metro Jaya, termasuk juga dari turut termohon kan adalah pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan juga akhirnya membuka kepada kami tadi daftar barang bukti yang disita ya oleh penyidik. Kurang lebih ada 712 dokumen. Itu clear. Saya tadi memperhatikan dengan teliti ya. 712 dokumen dan kemudian ada 1 ahli yang dihadirkan. Nah, jadi menurut saya kenapa kami mengambil pra-peradilan ini? Karena kami ingin menguji keabsahan dari upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Terlalu dipaksakan upaya paksa tersebut. Sudah upaya paksa, dipaksakan pula. Akhirnya hari ini terkonfirmasi dari ahli yang mereka hadirkan sendiri ya cacat formil. Kalau cacat formil berarti tindakan itu tidak sah. Karena yang kita uji dalam kompetensi pra-peradilan adalah sah tidaknya upaya paksa, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Oke, Bang Freddy, sah tidaknya upaya penangkapan dan tadi apa? Penangkapan ya? Penahanan dan penggeledahan. Dan penangkapan. Kalau dari Anda tanggapannya seperti apa? Iya, kebetulan tadi saya tidak melihat itu sidang ataupun keterangan ahli Bang Aristo itu. Tapi yang mau saya katakan begini,
ini beberapa hari lagi sudah mau putusan, ya, dan itu memang hak tersangka untuk menguji itu, ya. Kita hargai itu, toh sudah mau putusan, ya, putusannya. Tapi saya mau melihat begini loh, tidak akan ada akibat hukum, ya. Tadi saya sudah dengar juga penangkapan, penahanan, kalaupun ada penggeledahan, sebetulnya penetapan tersangka juga bisa kan? Bisa dilakukan pra-peradilan, tetapi ternyata penetapan tersangka tidak. Nah, ini sudah masuk, walaupun belum disidangkan, perkara ini sudah masuk di pengadilan. Ya, artinya ini akan segera, harusnya segera disidangkan, dan begitu disidangkan, didakwakan menjadi terdakwa. Nah, yang mau saya katakan adalah, menurut saya tidak akan ada akibat hukum yang akan membatalkan perkara ini di pokok perkaranya nanti. Melalui pra-peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo ini. Jadi artinya yang Anda maksud pra-peradilan ini nggak ada gunanya sebenarnya? Atau seperti apa? Ada gunanya, itu secara strategi, tetapi saya melihatnya hanya buying time. Buying time. It's okay, nggak apa-apa. Gitu saya mau tanya Bang Sangaji, Bang, benar ini pra-peradilan ini buying time? Ya, kan dari awal kami katakan bahwa meskipun penyerahan tersangka dan barang bukti atau kita kenal dengan tahap 2 itu sudah selesai dilakukan dan perkara pidana ini sudah berada dalam kewenangan jaksa penuntut umum, tetapi ada hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang dan itu kami manfaatkan. Pasal 158 KUHP yang baru, yaitu apa? Objek pra-peradilan itu diperluas. Dahulu diatur dalam pasal 77 KUHP, ya. Terbatas sekali ya objek pra-peradilan. Sekarang dengan pasal 158 KUHP yang baru, kami challenge Polda Metro Jaya, karena begini, yang ingin kami mintakan adalah, ayo mari kita luruskan penegakan hukum. Ini era rezim hukum pidana baru, hukum pidana nasional yang lebih humanis, hukum pidana nasional yang tidak berorientasi pada pemenjaraan, tetapi lebih berorientasi kepada penegakan hukum dengan due process of law yang tepat. Ya, artinya apa? Kalau kualifikasi deliknya adalah delik pencemaran nama baik dan fitnah, dan berdasarkan KUHP bahwa terhadap delik tindak pidana itu ancaman pidana di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, ya kenapa dipaksakan ditangkap dan kemudian harus ditahan? Ya, ini kan deliknya kalau kita baca surat dakwaan tadi, saya mohon maaf saya masuk ke surat dakwaan karena ini ada keterkaitan. Kalau kita baca surat dakwaan jaksa penuntut umum tadi, kita dengar, kebetulan saya dengar dengan cermat dan saya catat gitu ya. Saya bukan hanya mendengar sambil lalu, tapi saya dengar sampai selesai. Ada hal penting yang disampaikan. Ada. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, Bang Sangaji, kita akan kembali sekali lagi, tetaplah di Interupsi.